Perkenalkan, nama saya Fidelis Waruhu. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 07504 Limbaruja, Kecamatan Mandeh Utara, Kabupaten Nias Barat. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik STPKAT Santo Fransiskus Asisi Semarang tahun 2025 dengan NIM 25309-573. Terima kasih, ya Allah. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka sebelumnya kita akan menyerahkan diri di dalam tangan Tuhan. Siapa yang memimpin dalam doa? Saya. Oke, silakan maju ke depan. Yang memimpin kita dalam lagu pembukaan, maju ke depan. Kepada anak kami, berdiri semua. Baik teman-teman, sebelum kita menaikkan proses belajar, mari kita serahkan jiwa dan raga kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, kami kembali mengucap syukur atas hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul di sekolah ini. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kami. Sebentar lagi juga kami akan memulai proses belajar mengajar. Kami mohon berikanlah kami kepintaran serta kecerdasan agar apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami terima dengan baik. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru kami, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan agar apa yang diberikan kepada kami dapat kami terima dengan baik. Tuhan, inilah jalan yang tidak sempurna, kami sempurnakan melalui anak Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya akan cek kehadiran kita semua. Yang hadir bilang hadir ya. Alexius Petrus Ardin Selamat Baru. Hadir, Pak. Benedikta Neta Mesra Lagu. Hadir, Pak. Edi Jonata Lagu. Hadir, Pak. Erna Artiani Gule. Hadir, Pak. Gracio Christopher Alvan Solu. Hadir, Pak. Irena Yesti Gule. Hadir, Pak. Leohard Sengki Fridis Walu. Hadir, Pak. Marcelius Restu Gule. Hadir, Pak. Nelisman Lagu. Hadir, Pak. Rosalia Priti Damayanti Walu. Hadir, Pak. Celestina Anistin Lagu. Hadir, Pak. Sirilius Mareti Gule. Hadir, Pak. Stefan Rivan Darman Gule. Hadir, Pak. Petrus Tanpa Derita Lagu. Hadir, Pak. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang bertema adalah Yesus mengakui. Maka tujuan dan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah
menjelaskan makna pengampunan Yesus kepada manusia melalui kisah dalam kitab suci dan mengidentifikasinya nilai kasih pengampunan dan kerendahan hati dalam keluarga, masyarakat, dan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak bertanya kepada anak-anak kami semua, siapa di antara kami yang pernah berbuat salah? Apakah kamu pernah meminta maaf ketika berbuat salah? Pernah. Siapa angkat tangan? Mengapa kalian mau memaafkan teman? Karena Kita berbuat salah. berbuat salah. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita akan menonton cuplikan video pendek. Maka setelah itu nanti kita akan bagi kelompok. Setelah bagi kelompok, ada beberapa pertanyaan yang harus dikerjakan kelompok. Setelah itu maka dipresentasikan ke depan. Sudah mengerti? Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, "Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal." Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Ayo, main lagi. Kembalikan. Mencuri, mencuri. Aduh, Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, "Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerja.'" Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya.
dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Dia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan teriak. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Kasih. Seorang bapak yang dikasihnya tidak. Baik anak-anak, setelah kita melihat video pembelajaran, maka sesuai yang Bapak bilang tadi, kita akan membagi kelompok. Berdasarkan itu, maka kelompok satu siapa? Anak. Kelompok satu di sini. Kelompok dua. Di sebelah sana. Buat kelompok. Petris, siapa? Jadi ketua kelompok. Ketua kelompok satu, Pitu. Maka dari itu, siapa yang mau membacakan kitab suci? Saya. Oke, kepada anak kami Piti, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Inilah bunyinya. Yesus berkata lagi, seseorang mampu mempunyai 2 anak laki-laki, maka yang membusuk kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarang. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seseorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, lalu berkata, Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kami untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih lembu yang gemuk itu. Dia kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Dia telah hilang dan kini telah ditemukan kembali. Itu saja isi Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tepuk tangan untuk si Piti. Kembali ke tempat. Baik anak-anak, setelah kita melihat video dan mendengarkan kitab suci, maka ada beberapa pertanyaan dalam kelompok. Pertama, mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya? Tulis. Kedua, mengapa ayahnya mau menerima kembali si bungsu? Ketiga,
Bagaimana pendapat kalian? Terhadap kakak yang marah-marah karena ayahnya mengampuni adiknya. Dan keempat, siapa tokoh yang paling baik dalam video perumpamaan tentang anak yang hilang tersebut? Pada anak-anakku, kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian. Sekarang kerja kelompok. Kelompok sudah bisa? Kita kelompok ya. Kelompok ini adalah pendapat sini. Gimana dengan kelompok? Sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 1 dan begitu juga dengan hasil diskusi kelompok 2. Siapa yang mau prestasi di depan di kelompok 1? Saya. Oke. Di kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Oke. Sekarang akan bergiliran. Pertama dulu kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. 1. Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayahnya dan karena si bungsu pergi ke daerah yang jauh dan menghabiskan uangnya.
kelompok 2 dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil jawaban kami. Baik, tentu saja. 1. Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya? Jawab, karena si bungsu pergi ke daerah yang jauh dan menghabiskan uangnya. 2. Mengapa ayahnya mau menerima kembali si bungsu? Jawab, karena ayahnya telah memaafkan anaknya dan dia mengasihinya. 3. Bagaimana pendapat kalian terhadap kakak yang marah-marah karena ayahnya menerima adiknya? Jawab, karena tidak baik kakaknya marah-marah. 4. Siapa tokoh yang paling baik dalam video perumpamaan tentang anak yang hilang tersebut? Jawab, ayahnya. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon dimaklumi. Kita tepuk tangan untuk seperti. Dan anak-anak kami semua, kalian telah bekerja kelompok dengan sungguh-sungguh hingga jawaban kalian tadi semua benar. Bagaimana perasaan kalian bisa dalam kelompok tadi? Senang. Luar biasa ya. Apakah itu adalah jawaban kalian semua? Iya. Begitu juga di kelompok 2? Iya. Apakah jawaban tadi yang disampaikan oleh teman kalian itu adalah jawaban kalian? Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah menonton tentang perumpamaan anak yang hilang, anak yang berdosa. Tapi ketika dia menyesal, maka ayahnya menerimanya kembali. Kenapa ayahnya menerimanya kembali? Karena dia sudah menyesal dan meminta maaf kepada ayah. Poin yang kedua adalah Allah Bapa yang di surga akan menerima setiap orang yang berdosa dan tidak akan meninggalkannya sendirian atau menderita. Siapapun orang yang berdosa ketika meminta maaf, memohon pengampunan dan tidak mengulanginya kembali, maka Allah Bapa yang di surga juga akan menerimanya. Bagaimana cara kita memohon pengampunan? Bagaimana cara kita supaya kita diterima oleh Bapa di surga? Pertama adalah jujur terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, maka harus berani meminta maaf. Yang ketiga, memperbaiki tutur kata kita. Kepada siapa? Kepada teman kita, kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Maka itulah yang menjadi peneguhan dalam pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang berbuat salah, maka meminta. Jika meminta maaf, maka Bapa yang di surga juga akan memaafkan Kita. sebesar apapun dosa kita. Ketika kita meminta maaf, memohon pengampunan, maka Allah juga mengampuni kita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Bagaimana perasaan anak-anak semua setelah melihat video dan mendengarkan kitab suci tadi? Senang. Bagaimana perasaanmu? Senang. Bagaimana perasaanmu? Senang. Oke. Apakah ada yang tidak mengerti? Tidak. Kalian sudah mengerti semua? Sudah. Baik. Karena materi kita pada hari ini telah selesai, maka
Maka sebelum kita mengakhirinya, siapa yang memimpin kita dalam lagu penutup? Saya. Lagu penutup, maju depan. Doa penutup siapa? Oke, kepada kami dipersilakan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, karena waktu kita sudah selesai, maka sebelum pulang hati-hati di perjalanan.